Selamat pagi ICC yang bersuka cita dan percaya bahwa Allah kita dahsyat. Mari bangkit berdiri. Mari kita sembah dan puji Allah kita yang luar biasa. Amin. Come on church. Hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Amin. Come on, bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Aku berkata, aku kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Aku berkata, aku punya Tuhan yang hebat. Aku hebat. Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, amin. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Haleluya. Ada kemenangan bersama dengan Yesus. Amin. Come on ICC, tepuk sama-sama. Kita punya Raja Allah yang luar biasa dahsyat, yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Kau nyatakan dengan iman. Ku menang bersama Yesus Tuhanku. Menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhanku. Menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang
Firman Tuhan berkata, dalam tenang dan percaya ada kekuatan dari Dia. Amin. Mari di tengah hiruk pikuk kehidupan kita, mari dengan tenang datang pada Dia. Dia adalah sumber damai, sumber kekuatan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. I have faced many mountains, been through trials and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear, I won't fear. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. When my heart feels anxious, is your voice that calms every storm. When I found myself crying all through the night, you remind me to be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know you're a well that never runs dry. No valley too deep, no mountains too high. You are my strength and you are my God. Lord, you're in control. So I'll be still and know you're a well that never runs dry. No valley too deep, no mountains too high. You are my strength and you are my God. Lord, you're in control. So I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. Be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. Be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. Be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. Be still and know that you are God. You are my strength. You're in control. You are my God. You are my strength. And you're in control.
Jesus. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Haleluya. Haleluya. Ini yang akan menjadi cerita kami. Ini yang akan menjadi lagu yang kami nyanyikan tiap hari. Bahwa Tuhan adalah penyelamat kami. Tuhan adalah penguasa atas hidup kami. Tuhan yang pegang kendali. Tuhanlah penolong kami, penyembuh kami. This is my testimony. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Jemaat ICC. Perkenalkan nama saya Devi, saya tertanam di gereja ICC sejak tahun 2016 dan saat ini saya digembalakan di iClick Joyful. Dalam kesempatan kali ini saya mau menceritakan mukjizat dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di tahun kemarin pada tanggal 23 Juni 2024 saya pergi ke Bali untuk menghadiri undangan pernikahan dari kerabat saya. 1 hari sebelum berangkat, saya mengalami demam
Kemudian tapi tetap saya paksakan untuk pergi karena saya pikir demamnya hanya karena kecapean, kemudian mungkin dengan obat akan segera sembuh. Tapi sampai di Bali saya sama sekali tidak bisa keluar dari hotel, badan saya nggak sanggup. Akhirnya yang diputuskan untuk tetap berangkat adalah suami saya dan temannya. Di waktu keadaan saya sendirian di hotel ini, saya merasakan kayaknya demamnya turun naik terus dengan obat turun tapi nanti naik lagi demamnya. Kemudian mulai pusing kepala, kemudian badan linu. Akhirnya di Senin malam saya putuskan untuk kita ke dokter. Dan di jam 12:30 dini hari Selasanya, saya terima hasil dari dokter dan saya positif DBD. Jadi saya putuskan untuk rawat inap. Kemudian saya mengalami pemeriksaan darah setiap 12 jam sekali, diambil sampel darahnya, trombositnya turun sedikit demi sedikit. Kemudian di tanggal 26 Juninya, yaitu esok harinya lagi dari rawat inap biasa, saya pindah ke ICU karena trombosit saya turun drastis dan di malam tanggal 26 Juninya ini saya mengalami pendarahan dari bagian bawah dan juga mimisan. Kemudian diputuskan kalau saya harus pakai nasal oksigen. Dan dengan keadaan memakai nasal oksigen ini, kemudian saya mimisan, saya nggak bisa tidur karena badan saya ngilu satu badan dan ini mimisan terus-terus. Jadi saya cari cara gimana biar bisa saya sedikit lebih tenang di malam harinya. Jadi saya cari lagu yang mungkin bisa menenangkan saya. Saya dengerin sepanjang malam itu lagu Goodness of God. Lagu ini ngingetin untuk saya gimana kasih karunia Tuhan untuk keadaan saya waktu itu. Kemudian esok harinya visit dokter dan tes darah menunjukkan kalau trombosit saya hanya tinggal 6.000 mikroliter. Dimana kalau orang dewasa harusnya punya minimal ada 150 mikroliter. Jadi memang sudah sangat turun banget, udah hampir ya itu. Yang semalaman saya nggak bisa tidur ternyata ya trombositnya juga turun juga gitu. Dan waktu itu harus mengalami transfusi darah, harus ada donor darah. Saya harus cari donor darah karena trombositnya udah tinggal 6.000 itu. Paginya visit dokter, puji Tuhan ya sorenya sudah dapat donor darah. Jadi saya udah bisa melakukan transfusi darah. Saya terima 8 labu trombosit, tapi belum naik si trombosit. Jadi besoknya saya harus menerima lagi transfusi darah sebanyak 10 labu. Dibagi 2 sesi, 5 labu. 5 labu sudah berhasil. Kemudian labu yang ke-7 ternyata badan saya jadi dingin, nafas saya jadi cepat dan jadi sesak nafas waktu itu. Dan setelah diperiksa sama dokter ternyata saya mengalami edema paru. Edema paru itu penumpukan cairan di paru-paru. Badan saya udah nggak bisa terima lagi cairan, jadi harus diberhentikan si transfusi darahnya dan dipasang kateter, di X-ray untuk mengeluarkan si kateternya untuk mengeluarkan cairan yang berlebih di paru-paru itu. Jadi tadinya yang pakai nasal oksigen saya ganti jadi masker oksigen karena harus full, karena oksigennya juga turun, oksigen dalam darahnya. Di saat itu udah nggak bisa lagi tiduran, istirahatnya cuman bisa duduk dan semalaman itu ya saya ulangi lagi gitu. Saya dengerin lagu Goodness of God untuk menenangkan saya, minimal bisa tidur saat saya benar-benar ngantuk tapi harus bangun lagi karena memang posisinya sesak nafas. Keesokan harinya, puji Tuhan, udah naik trombositnya karena yang 2 kali transfusi itu, tapi masih harus pakai full mask oksigen. Infusnya tadinya cuma ada di tangan sama satu lagi, jadi sebelah kanan harus untuk infus, sebelah kirinya untuk ngambil sampel darah, tapi udah habis, udah nggak bisa, badan saya udah nggak bisa terima lagi suntikan terus. Sampai akhirnya diputuskan sama dokter dari tangan harus pindah ke leher si infusnya. Jadi ada satu port yang untuk ngambil sampel darah sama buat infus obat cairan masuk. Nggak pernah saya alami gitu ya, nggak pernah saya lihat gitu kalau infus ternyata sampai harus di leher gitu. Itu salah satu ketakutan saya waktu itu. Tapi
puji Tuhannya dari tanggal 29 Juni sampai ke tanggal 2 Juli saya udah semakin pulih dan saya bisa pulang di tanggal 2 Julinya. Di saat keadaan yang gak enak ini, puji Tuhan saya mengalami banyak kebaikan dari Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan siapkan. Ada yang kirim obat, ada yang cariin angkak, ada yang cariin termosnya untuk ngerebus angkaknya. Dimana ya saya di Bali nggak tahu orang siapa-siapa gitu, nggak ada teman-teman selain ya suami saya dan teman yang berangkat itu. Kemudian ada lagi ya pokoknya puji Tuhan ya banyak yang bantu waktu itu. Dan paling luar biasanya waktu saya butuh transfusi darah, di hari itu saya keluarga cari gitu di mana yang bisa untuk mendonorkan darahnya, orang-orangnya udah siap, tapi ternyata ada yang lebih luar biasanya lagi kalau di hari itu sedang ada event donor darah di Bali dan di hari itu dokter dari bank darahnya bilang cukup, tidak perlu orang-orang yang sudah disiapkan, jadi kita bisa langsung proses untuk saya terima donor darahnya. Jadi waktu saya mengalami itu, saya bisa katakan yang sesuai yang ada di Alkitab, Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan pasti akan memberikan perlindungannya bagi kita, sehingga kita bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat kesaksian yang luar biasa. So di sini kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Siapa yang percaya dia Tuhan yang menyembuhkan? Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya ada gerakan Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bangkitkan setiap pengharapan yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Dan kami bangga punya Tuhan yang setia seperti Engkau. Tuhan, kerjakan hal-hal yang baru pagi hari ini, yang mustahil bahkan menjadi mungkin karena Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Boleh tos kiri kanannya katakan happy Sunday. Happy Sunday. Yang di belakang saudara juga. So buat saudara yang baru pertama kali hadir di ICC, welcome to ICC. Kami undang saudara untuk beribadah di gereja ini lagi. So pagi hari ini saya rindu bagikan satu kebenaran firman Tuhan dan saya berdoa dia bisa jadi berkat buat saudara. Judulnya adalah Spiritual Aesthetics. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Di sini rata-rata punya sosmed. Kalau kita mengunjungi resto yang baru, kita cari sudut-sudut yang estetik, yang menarik, yang bagus untuk kita foto. Setelah difoto, di-post di sosial media. Kalau kita lihat makanan juga, makanannya estetik, indah nih. Terlebih kalau enak, kita post, kita foto dan kita post. Atau saudara traveling keluar kota atau luar negeri, tempat-tempat yang bagus, yang estetik. Estetik itu adalah keindahan, vibes-nya indah. Nah kalau spiritual estetik berarti keindahan rohani. Artinya betapa indahnya kehidupan orang-orang ketika Tuhan bekerja di dalamnya. Ada spiritual estetik. Waktu Tuhan bekerja, dia mengerjakan perkara yang dahsyat. Kita bisa jadi display rohaninya Tuhan. Sehingga orang bisa melihat keperkasaan Tuhan melalui kehidupan saya dan saudara. Siapa yang rindu hidupnya menjadi display rohaninya Tuhan? Amin. Perkara-perkara baru dikerjakan atas hidupmu dan orang bisa mengenal Tuhannya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja. So pagi hari ini saya rindu bagikan satu tokoh saudara. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-2. Boleh kita baca sama-sama dari depan sampai belakang. 1, 2, 3. Dan selama itu di pegunungan, yakni
gua-gua dan kubu-kubu. Saudara, konteks yang terjadi pada saat ini adalah gini. Bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Penjajahan ini sangat-sangat brutal. Hewan ternaknya diambil, kemudian hasil buminya diambil, semuanya diambil. Kalau saudara baca kitab ini, bangsa Israel dibuat miskin semiskin-miskinnya. Jadi mereka sangat menderita. Karena mereka begitu menderita, yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah, ini keadaannya tidak baik, lebih baik kita mengungsi. Mengungsinya ke pegunungan, di situ ada goa-goa. Tujuannya apa? Supaya nyawa kita aman. Karena keadaan stabilitas nasional sedang tidak baik. Itu terjadi di Israel Tengah dan Israel Utara. Nah saudara, bangsa Israel begitu menderita. Jadi mereka berteriak kepada Tuhan seperti tadi, I sought the Lord and He heard and He answered. Mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Tuhan menjawab, Tuhan memakai seseorang. Mari kita baca sama-sama Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, Tuhan membuat suatu rencana melalui seseorang yang namanya Gideon. Tuhan pakai Gideon. Tapi Tuhan pakai Gideon masuk ke dalam sebuah perang yang sangat unik. Dan beginilah cara Tuhan membebaskan penjajahan bangsa Midian kepada bangsa Israel. Caranya ada begini. Bangsa Israel hanya punya 300 tentara. Sedangkan bangsa Midian ada berapa? 135.000 tentara. Ini perangnya sangat unik. Kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, rasio 1 berbanding 450. Tidak ada model perang seperti ini yang pernah ada di Alkitab. Pasukan melawan pasukan, 1 banding 450. Jadi jatahnya satu orang ngabisin 450 orang. Ini adalah sebuah kondisi yang tidak imbang. Yang benar aja, masa satu harus habisin 450 orang. Tapi perang ini sangat unik, saudara. Uniknya kenapa? Di serangan pertama, bangsa Israel tidak memakai alat militer perang, panah, pedang, dan lain-lain. Yang dipakai adalah apa? Trompet, guci, dan obor. Tapi dengan 3 instrumen ini, bangsa Midian lari terbirit-birit. Unik. Dan yang lebih unik lagi, bangsa Israel menang. Tapi yang lebih unik lagi, Tuhan membuat bangsa Israel menang dipimpin oleh seorang yang sangat inferior. Inferior adalah orang yang sangat tidak percaya diri. Namanya siapa? Gideon. Peperangan sebesar ini, sehebat ini, biasanya dipimpin oleh jenderal perang yang pemberani, yang hebat, yang punya pengalaman yang besar. Tapi perang ini semakin unik karena dipimpin oleh orang yang tidak percaya diri. Tapi akhirnya menang. Apakah saudara melihat spiritual aesthetic dari Gideon? Saudara, Tuhan pakai orang yang tidak percaya diri ini untuk melakukan perkara yang besar. Gideon menjadi display rohani. Bangsa Midian jadi takut kepada Allahnya orang Israel. Tuhan bisa pakai orang yang paling rapuh sekalipun untuk menjadi display rohaninya. Kalau Tuhan bisa pakai Gideon, berarti kita setuju Tuhan bisa pakai saya dan saudara. Amin. Nah saudara, Gideon itu inferior. Tapi tahukah saudara, inferior dari Gideon itu bukanlah sekedar ketidakpercayaan diri biasa. Kepercayaan diri yang dialami oleh Gideon adalah kepercayaan diri yang spesial. Kita buka Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang
paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Hal ini membuat Gideon menjadi orang yang sangat inferior. Saudara, mari kita lihat struktur dari ketidakpercayaan diri Gideon. Di ayat pertama tadi bahwa bangsa Israel mengungsi. Berarti ketahanan nasional, stabilitas nasional terganggu. Dan ini adalah bencana nasional karena melanda utara dan tengah Israel. Berarti ini adalah trauma kolektif. Semua bangsa merasakan hal yang sama. Dengan mereka bersembunyi di gunung, di gua, itu berarti mereka sedang paranoia, sedang takut luar biasa, takut kenapa-napa dengan keluarga saya. Akhirnya mereka harus sembunyi. Bahkan Alkitab mencatat, Gideon menggirik gandum di dalam perkebunan anggur. Saking takutnya mereka harus bersembunyi seperti itu. Ada kewaspadaan ekstrim secara nasional. Selain itu, sukunya yang paling kecil di mana? Manasye. Artinya, secara nasional sudah ada tekanan, turun ke suku, dia paling kecil. Berarti secara komunitas sosial, dia juga tidak dianggap. Sudah secara nasional seperti itu, suku pun dia paling kecil. Suku yang paling kecil itu tidak diandalkan, dianggap tidak ada karena banyak suku-suku yang besar. Kemudian turun lagi ke bawah, komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Di keluarga dia yang paling muda. Kalau orang paling muda biasanya yang diandalkan itu kakak-kakak paling tua. Saudara tahu Daud waktu bertempur dengan Goliat, yang sedang ada di peperangan adalah Eliab, Syama. Dan ada satu kakaknya lagi. Ini adalah kakak ke-1, kedua, dan ketiga. Daud yang paling bungsu ada di mana? Sedang menggembalakan kambing dan domba. Jadi anak bungsu itu gak kepake. Dalam artian yang selalu diandalkan adalah yang tua. Coba kita lihat struktur ketidakpercayaan diri Gideon. Itu dari nasional, turun ke suku, dan turun ke keluarga. Berarti berlapis-lapis perasaan tidak layaknya. Secara suku tidak dianggap, kemudian secara keluarga juga tidak dianggap, tidak pernah diandalkan bahwa dia orang yang sangat kecil. Saudara, siapa yang pernah mengerti rasanya diremehkan seperti apa? Tidak terpakai, ditendang misalnya, kita tidak pernah diandalkan, dia merasa tidak layak. Gideon bilang gini, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel ini? Tuhan yang benar aja. Saya paling kecil, paling muda. Saya mau tolong bangsa Israel dengan apa? Gimana caranya? Gideon sedang bergumul dengan perasaan tidak layaknya. Jadi perasaan tidak layak dari Gideon adalah sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, tapi Gideon menang perang tadi. Berarti Tuhan bisa pakai kehidupan siapa aja. Cuma pertanyaannya gini, apakah kemenangan Gideon menghapus secara otomatis kompleks lukanya? Gideon punya banyak luka dari nasional, kemudian dari suku-suku dan keluarga. Dia mengoleksi banyak luka. Lukanya variasi dari suku ia, keluarga ia, ditolak di keluarga, di suku juga ditolak. Mana keadaannya kayak gini. Jadi lukanya banyak banget. Pertanyaannya, waktu Gideon menang, apakah otomatis kompleks lukanya hilang? Waktu Tuhan mempromosikan Gideon, apakah secara otomatis itu menjadi tanda kesembuhan dari luka-luka yang tadi? Kita akan lihat sama-sama. Ketika luka, kompleks luka itu bertemu dengan promosi Tuhan, apa yang terjadi? Siapa yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan? Tapi kalau kita adalah orang yang pernah dilukai, pernah dianggap remeh, tidak dianggap dan lain sebagainya. Bagaimana caranya orang yang terluka dipakai oleh Tuhan?
Bisa dipakai atau tidak? Apa yang akan terjadi kalau orang terluka dipakai Tuhan? Poin yang pertama, ada 3 poin saudara. Yang pertama adalah emotional flashback. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Ini adalah istilah dalam dunia psikologi atau psikiatri. Istilahnya gini, ini adalah sebuah pengalaman mengingat masa lalu secara tiba-tiba. Jadi ke flashback. Hakim-Hakim 8 ayat 5 sampai ke 7. Kita baca sama-sama. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu. Lalu kata Gideon apa? Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun, dan onak. Poinnya adalah ini, yang terjadi waktu ini, Gideon sedang berperang dengan bangsa Midian. Jadi lagi kejar-kejaran, Gideon lagi kejar 2 raja besar dari Midian. Di tengah jalan, pasukannya lelah. Jadi dia ketemu dengan orang-orang di kota Sukot dan Penuel. Ini adalah Sukot dan Penuel itu bukan musuh. Ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jadi dia datang kepada Sukot dan Penuel. Dia minta apa saudara? Minta roti. Minta roti untuk ngisi bensin. Supaya bisa kuat lagi berperang. Jadi tolong berikan roti. Tapi jawab orang Sukot ini bilang apa? Memangnya kamu sudah menang? Minta-minta roti. Udah menang belum? Kok malah minta roti? Dan saudara lihat, Gideon sebagai orang yang punya kompleks luka, ke-trigger untuk bilang ini. Ayat tadi. Kalau begitu, karena rotinya tidak dikasih, tidak diberikan, berarti gini. Kalau saya sudah kalahkan Zebah dan Zalmuna, saya habisin kamu. Apakah saudara melihat orang yang terluka sedang dipakai Tuhan? Tetapi perkataan orang Sukot ini memanggil kembali monster di dalam kompleks lukanya Gideon. Perangnya belum selesai. Tapi kita lihat, Gideon melakukan atau tidak. Apakah dia balas dendam atau tidak? Kita baca Hakim-Hakim 8 ayat 16 sampai yang ke-17. Boleh kita baca sama-sama dari depan sampai belakang. 1, 2, 3. Gideon, dia sudah barusan menang. Mengalahkan bangsa Midian dengan 300 tentara bisa mengalahkan 135.000. Sukacita dong. Tapi ternyata sukacita kemenangan itu tidak menghapus dendamnya. Sukacita kemenangan 7 tahun dijajah mereka menang, ternyata sukacitanya tidak membuat Gideon lupa dengan dendamnya. Akhirnya dia mendendam dan dia melakukan seperti apa yang dia katakan. Sukot dan Penuel dihabisin. Saudara bisa lihat orang yang terluka, apa yang bisa dia lakukan waktu lukanya muncul. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan sedang pakai dia. Saudara, tahukah saudara bahwa apa yang dilakukan oleh kota Sukot kepada Gideon itu ternyata bukan perkara roti doang. Bukan perkara bakery aja. Jadi yang ditolak oleh bangsa Sukot
kota Sukot dan Penuel itu bukan penolakan logistik, bukan. Tapi yang sedang dilakukan adalah penolakan dari eksistensi Gideon. Bukan masalah rotinya yang gak dikasih, tapi yang dilakukan oleh Sukot dan Penuel adalah minta roti, emang kamu udah menang. Berarti mereka meremehkan Gideon. Identitasnya tidak mereka percaya. Mereka tidak percaya bahwa Gideon adalah orang yang sedang dipilih Tuhan untuk ngebebasin bangsa Israel. Mereka tidak percaya bahwa Gideon adalah orang yang sedang diurapi Tuhan untuk membawa kemerdekaan bagi bangsa Israel. Dan mereka tidak percaya, berarti Gideon diremehkan, dianggap tidak mampu, tidak layak, tidak sanggup. Bukankah luka-luka ini adalah persis sama dengan kompleks luka Gideon? Jadi orang Sukot ini memanggil kembali luka-luka Gideon. Dan Gideon gelap mata. Dihabisinlah orang Sukot dan Penuel. Saudara lihat, Gideon sedang dipakai Tuhan. Tetapi di saat yang sama, luka-lukanya juga muncul. Tuhan sedang mempromosikan Gideon, dikasih panggung di tengah bangsa. Tapi saudara lihat, lukanya juga mencari panggung. Lukanya juga muncul. So kalau udah begini, brutal seperti ini, kita bertanya nggak? Tuhan salah pilih nggak? Tuhan mikir dulu nggak waktu dia memilih Gideon? Tuhan merencanakan dulu nggak? Kenapa yang Tuhan pilih adalah orang yang brutal seperti ini? Tapi di sisi lain, dia menang. Pertanyaan adalah, iya, Tuhan mikir. Kita lihat satu ayat. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat ini adalah ayat pertama kali bertemunya Tuhan dengan Gideon. Panggilan pertama Gideon adalah ayat ini. Saudara lihat, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sebenarnya di pertemuan pertama antara Tuhan dan Gideon melalui malaikatnya, treatment penyembuhan Tuhan itu sudah jalan. Dengan apa? Dengan Tuhan panggil pahlawan yang gagah berani. Ini gagah berani dari mana? Merasa tidak layak, rendah diri, merasa paling kecil. Nggak ada gagah beraninya. Tapi Tuhan sudah treatment di pertemuan pertama. Kesembuhannya sudah dari awal. Tuhan tidak panggil Gideon dengan nama Tuhan menyertai engkau, hai orang yang rendah diri. Tuhan menyertai engkau, hai orang yang merasa tidak layak. Tuhan tidak sebut lukanya, tapi Tuhan sebut potensinya. Tuhan tahu nggak lukanya? Tuhan tahu. Tapi Tuhan sudah jalan dari awal penyembuhan untuk Gideon. Supaya Gideon mengerti ini validasi langsung dari Tuhan. Dan dia dapat identitas yang baru. Bahwa Tuhan akan pakai hidupnya. Dia adalah pahlawan yang gagah berani. Pertanyaannya adalah, kenapa Gideon memberi makan kepada lukanya sehingga dia kebablasan menghabisi Sukot dan Penuel? Saudara, di Alkitab ada dua tokoh yang berhadapan, posisinya sama ketika Gideon ini. Ada namanya Yusuf. Saudara, Yusuf, saudara tahu ceritanya bulan kemarin Pastor Chandra menceritakan tentang Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian pada satu kesempatan Yusuf sudah menjadi mangkubumi, saudara-saudaranya datang. Yusuf punya kuasa dengan sangat cepat bisa habisin kakak-kakaknya. Tapi yang Yusuf katakan apa? Sekalipun engkau mereka-rekakan yang jahat
tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Seandainya Gideon pinjam ayat ini, waktu dia diremehkan oleh Sukot dan Penuel, coba Gideon pakai. Sekalipun engkau menghitung-hitung yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan menghitung-hitung yang baik. Tidak akan ada pembantaian Sukot dan Penuel. Alkitab tidak mencatat Gideon melakukan konsultasi ilahi. Waktu dia diremehkan, dia tidak datang kepada Tuhan. Tuhan, saya lagi diremehkan. Saya lagi dihina. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada itu. Saudara tahu Daud? Kita baca satu ayat. Mazmur 109 ayat yang keempat. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Ini adalah kisah pengkhianatan dari Daud. Satu kali Daud dikhianati oleh support sistemnya. Daud dikhianati oleh circle terdekatnya, yaitu Ahitofel. Ahitofel itu adalah penasehat pribadi dari Daud. Tapi Ahitofel mengkhianati Daud, memprovokasi anaknya namanya Absalom untuk melakukan hal yang jahat kepada papanya Daud. Diprovokasi dan Absalom kemakan provokasinya. Tapi yang Daud lakukan apa? I pray for you. Dirusak rumah tangga Daud dan anaknya oleh Ahitofel. Ahitofel itu adalah orang yang sangat dekat dengan Daud. Bahkan Alkitab, Daud menjerit di dalam Alkitab, kalau musuhku yang berbuat jahat kepada aku, oke, gak apa-apa. Tapi engkau adalah orang yang paling dekat dengan aku. Bukankah semakin dekat rasa pengkhianatannya semakin sakit, betul? Nah saudara, yang Daud lakukan adalah I pray for you. Ada konsultasi ilahi di dalam Daud. Yusuf juga ada konsultasi ilahi waktu dia disakiti, dia datang kepada Tuhan. Tahu nggak? Kalau Yusuf sama seperti Gideon dibantai kakak-kakaknya, saudara tahu apa yang terjadi? Salah satu dari kakak-kakak Yusuf ada yang namanya Yehuda. Tahukah saudara siapakah Yehuda? Dari Yehuda lah garis keturunannya melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saja Yusuf membantai kakak-kakaknya, Yehuda juga dibantai. Saudara, siapa yang rindu dipakai oleh Tuhan? Kita semua rindu. Tapi ada satu hal yang kita mengerti dengan serius. Kalau kita punya kompleks luka, kita pernah dirugikan orang lain, kita pernah dikhianati orang lain, rekan bisnis, orang tua, orang yang paling dekat. Mari kita sadari bersama-sama, kita perlu selesai dengan itu. Kita perlu memproses luka karena kita sedang dipakai Tuhan. Gideon tidak selesai dengan kompleks lukanya. Akhirnya luka itu mencoreng perjalanannya dengan Tuhan. Yusuf, untung dia tidak seperti Gideon. Jadi Yehuda hidup dan lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari sini saudara lihat betapa luka itu bisa berdampak di dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Saya nggak tahu saudara lukanya apa, tapi mari kita datang kepada Tuhan dan biarkan Tuhan memulihkan segala sesuatu. Amin. Jadi doa kita tuh, kalau kita doanya Tuhan pakai saya, tambahin satu doanya, Tuhan pakai saya, dan Tuhan sembuhkan luka-luka saya. Amin. Poin yang kedua, saudara. Manipulasi. Boleh kita bilang sama-sama, manipulasi. Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai yang ke-23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang
memerintah kamu. Saudara, pada saat itu pemerintahan yang sedang berlaku adalah namanya teokrasi, dipimpin langsung oleh Tuhan. Jadi Tuhan memimpin, memilih Gideon, kemudian pada zaman di padang gurun teokrasi berjalan, ada tiang awan, ada tiang api, laut terbelah, itu Tuhan memilih langsung, Tuhan bekerja langsung. Itu namanya teokrasi. Jadi Gideon tahu, oh ini Tuhan yang sedang memimpin. Jadi saat ini Gideon sedang menjadi pahlawan nasional, pulang-pulang menang melawan bangsa Midian. Tiba-tiba orang berkumpul merayakan kemerdekaan, jadi kayak lagi 17-an gitu. Mereka bilang, gimana kalau engkau menjadi raja memerintah atas kami? Gideon bilang apa? Tidak, saya tidak akan, anak-anak saya juga tidak akan, biarlah Tuhan yang tetap menjadi raja. Tapi saudara, apakah itu betul atau tidak? Kita lihat ayat berikutnya. Hakim-Hakim 22 ayat 24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Loh, katanya nggak mau jadi raja. Kenapa Gideon lakukan ini? Ini adalah ciri khas perilaku raja. Raja kalau habis mengalahkan satu bangsa, jarahannya itu dikumpul. Sini-sini dikumpul semuanya. Ini adalah perilaku raja. Katanya nggak mau jadi raja. Tapi kenapa perilakunya seperti raja? Bahkan nggak berhenti di sini saudara. Perilaku raja lain yang dijalankan oleh Gideon adalah meminta hasil jarahan yang tadi. Kemudian dia punya banyak istri. Punya banyak istri pada waktu itu adalah budaya di Timur Tengah dan sekitarnya, sekitar Israel. Dengan alasan politik, dengan alasan-alasan lain. Itu adalah ciri khas raja. Kemudian hasil jarahan dibuat efod, dibuat baju. Dan baju itu disembah. Ini juga adalah perihal raja. Ini adalah perilaku raja. Nama anaknya adalah Abimelek. Artinya anakku raja. Kalau anaknya raja berarti papanya adalah raja. Katanya nggak mau jadi raja. Kenapa ada hidden campaign menjadi raja? Katanya tidak mau jadi raja. Kenapa ada soft launching menjadi raja seperti ini? Katanya tidak mau jadi raja. Kenapa trafficnya semuanya ke Gideon? Kenapa katanya tidak mau jadi raja? Tapi semua yang dilakukan adalah seakan-akan dia raja tanpa mahkota. Jadi secara de facto Gideon raja. Tapi secara de jure dia bukan raja. Secara resmi dia bukan raja. Tapi secara tidak resmi dia merajakan diri sendiri. Padahal dia bilang biarlah Tuhan yang tetap menjadi raja. Tapi perilakunya tidak seperti itu. Secara teori Gideon setuju, Tuhan adalah raja. Tapi secara prakteknya tidak sesuai dengan teori. Saudara, di dalam mengikut Tuhan, kita dipanggil bukan hanya mengenal teorinya, tapi kita juga dipanggil melakukan praktek dari apa teori tadi. Bukankah kita dipanggil bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kita juga adalah pelaku firman. Waktu kita tahu teorinya Tuhan adalah raja atas hidupku, apakah prakteknya kita lakukan atau tidak? Tuhan adalah raja tapi prakteknya cara-cara yang tidak taat, cara-cara yang tidak patuh. Otoritasnya kita ambil semua. Jadi yang dilakukan oleh Gideon adalah lapaknya Tuhan dia ambil. Karena kerajaan yang sedang berlaku waktu itu adalah teokrasi, tapi diganti menjadi Gideonisme. Teori dan prakteknya tidak sesuai. Saudara, di dalam mengikut Kristus, di dalam mengikut Tuhan, apa yang kita kenal, kebenaran firman Tuhan, teori-teori tentang Tuhan, apakah kita lakukan di dalam praktek atau tidak? Apakah semua teori itu kita praktekkan atau tidak? Apakah Tuhan mendapati kita sebagai pendengar yang baik?
atau kita adalah pelaku firman yang setia? Saudara memilih teori dan melakukan prakteknya, atau berhenti di teori saja? So, lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Akan terlihat dari apa? Cara kita taat, cara kita tunduk, cara kita menyerahkan otoritas kepada Tuhan. Itu adalah praktek-praktek. Dan itulah yang tidak dilakukan oleh Gideon. Secara teori dia mengakui, tapi prakteknya dia tidak melakukannya. Di dalam hidup kita, checklistnya lebih banyak teori atau lebih banyak praktek. Mari kita timbang sendiri. Amin. Poin yang ketiga, poin yang terakhir saudara, adalah jejak rohani. Boleh kita baca sama-sama jejak rohani 2-3. Hakim-Hakim 8 ayat 33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Ini adalah jejak rohani. Waktu Gideon meninggal dunia, orang bangsa Israel itu langsung menyembah Baal. Kok bisa? Kenapa nggak ada warisan rohani yang ditinggalkan sehingga begitu cepatnya bangsa Israel menyembah Baal? Berarti warisan rohani dari Gideon itu tidak cukup kuat untuk menjaga bangsa Israel menyembah Tuhan. Kalau di Alkitab, Musa punya penerus, namanya siapa? Yosua. Kalau Nabi Elia ada penerusnya siapa? Nabi Elisa. Kalau Paulus ada penerusnya siapa? Gideon. Bukan. Timotius. Gideon siapa? Gak ada. Bukankah dia adalah pahlawan besar yang dengan 300 orang bisa mengalahkan 135.000? Tapi kenapa gak kepikiran mencetak seorang penerus? Apa yang tidak dilakukan oleh Gideon itu jelas sekali. Bahwa warisan rohani tidak ditinggalkan oleh Gideon. Sehingga orang bisa meninggalkan Tuhan ketika Gideonnya sudah tidak ada. Bagaimana dengan Yosua? Coba kita baca satu ayat ini saudara. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-7. Boleh kita baca sama-sama? Ini ayat yang terakhir saudara. 1, 2, 3. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Inilah perbedaan antara Gideon dan Yosua. Waktu Yosua meninggal dunia, orang-orang kenapa bisa tetap menyembah Tuhan? Mereka tetap ketagihan untuk menyembah Tuhan. Mereka tetap mencari wajah Tuhan. Padahal Yosuanya udah gak ada. Tapi waktu Gideon meninggal, kenapa orang-orang dengan cepat meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal? Berarti ada yang Gideon tidak punya dan dipunyai oleh Yosua. Apa itu? Yang tidak dimiliki oleh Gideon adalah ini. Ekosistem rohaninya nggak ada. Gideon tidak menciptakan ekosistem rohani sehingga bangsa Israel waktu Gideonnya meninggal, mereka langsung menyembah Baal. Tapi lihat Yosua, dia membentuk ekosistem rohani sehingga waktu Yosua sudah tidak ada, mereka masih tetap menyembah Tuhan. Ini adalah panggilan buat kita sebagai pemimpin rohani, sebagai orang tua. Ada orang-orang yang kita pimpin. Apakah kita punya ekosistem rohani di rumah? Apakah kita punya ekosistem rohani di dalam pelayanan? Di dalam komunitas saudara? Apakah ekosistem yang dibangun itu bisa menjadi warisan waktu kita sudah tidak ada di tempat itu? Apakah mereka tetap ketagihan untuk menyembah Tuhan atau tidak?
Apa jejak rohani kita buat anak-anak kita, orang-orang yang kita pimpin? Apakah kita punya warisan rohani atau tidak? Dan ini adalah panggilan darurat buat kita. Bangunlah ekosistem rohani. Alkitab berkata, ajarkanlah kebenaran itu berulang-ulang. Supaya seperti Yosua, ini hebat ekosistem yang dia buat, sistem yang dia buat. Luar biasa. Yosua sudah gak ada. Tapi orang-orang masih tetap mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, saya berhenti di sini. Pertanyaannya berarti gini. Jadi Yosua itu positif atau negatif? Kita mengenal dia. Yosua itu ada di dalam galeri iman di Ibrani 11. Dia punya iman yang besar. Positif atau negatif? Jawabannya adalah keduanya. Tapi kisah Gideon kita bisa pakai sebagai cermin buat diri kita sendiri. Bahwa Tuhan bisa pakai hidup semua orang. Termasuk orang yang lukanya paling ribet, paling jelimet, paling banyak, Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai hidup siapapun untuk jadi alat bagi kemuliaannya. Dan itu dijadikan display rohani, berarti spiritual, estetik tadi. Jadi hidupnya estetik secara rohani, ada keindahan rohani. Tapi saudara, kerinduan Tuhan bukan kita hanya terlihat indah secara rohani. Tapi kerinduan Tuhan, kita punya keaslian bahwa kita bukan hanya terlihat indah rohaninya, tapi kita juga punya keaslian, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Kita dipanggil bukan untuk terlihat rohani, saudara, tapi kita dipanggil untuk menjadi rohani. Kita bukan hanya spiritual, estetik, tapi kita benar-benar asli, kita sungguh-sungguh didapati mengasihi Tuhan. Berarti kita otentik. Display rohaninya bagus, tapi waktu orang-orang masuk ke dalam kehidupan kita, ya orang ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang ini sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Cara dia taat, cara dia tunduk, cara dia menghormati Tuhan, cara dia melayani Tuhan, dia benar-benar asli hidupnya mengasihi Tuhan. Jadi bukan displaynya doang yang bagus, tapi masuk ke dalam hidupnya, dia otentik, dia asli adalah orang yang mengasihi Tuhan. So, spiritual authenticity beyond spiritual aesthetics. Bahwa spiritual authentic itu menjadi dasar dari spiritual estetik yang tadi. Untuk apa estetik seperti Gideon? Tapi ada banyak ketidaktaatan yang dilakukan. Tapi Tuhan panggil kita semua supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan hidup kita menjadi display rohani Tuhan. Amin. Siapa yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Dan apakah saudara percaya kerinduan Tuhan adalah hidup kita bukan hanya terlihat indah secara rohani, tapi kerinduan Tuhan adalah kita didapati asli, gak bohong, gak fake, tidak berpura-pura di dalam mengasihi Tuhan. Tuhan dapati kita. Ya, saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, masih kita bangkit berdiri bersama-sama. So, siang hari ini, apakah saudara rindu dipakai Tuhan? Tapi mari kita buka mata kita lebar-lebar dan lihat ke diri kita sendiri. Apakah ada hal-hal yang bisa menghalangi, merintangi? Apakah kita pernah disakiti orang dan itu menjadi kompleks luka bagi kita? Pernah dikecewakan orang, pernah dianggap remeh oleh orang, tidak dianggap dan hal-hal lain sebagainya. Apapun itu, Tuhan tetap rindu pakai kehidupan kita. Tuhan mau jadikan display rohani, tapi Tuhan juga rindu kehidupan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, mari bawa setiap apa yang saudara pernah alami, kesusahan saudara, terutama setiap luka, kepahitan, akar pahit, luka ditolak,
luka diremehkan, luka tidak dianggap sehingga membuat kita merasa tidak layak. Orang-orang, nama-nama yang pernah membawa kerugian di dalam kehidupan kita. Maukah kita membawa itu di hadapan Tuhan dan Tuhan memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Mari angkat tanganmu. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku dasarku, berharap kini aku berserah. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, siang hari ini kami berdoa dengan otoritas Tuhan, dipulihkan segala luka, segala kesesakan, segala kepahitan, luka-luka penolakan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa maju berjalan di dalam Kristus. Setiap ketidakberdayaan karena disakiti oleh orang lain yang ada di dalam hidup kami, Tuhan, kami mau serahkan itu kepada Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan bagi kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang sudah merugikan kami, orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Kami mau lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus, supaya Tuhan menjadikan kami sebagai alat yang berkenan di hadapan Tuhan, alat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, pulihkan segala sesuatu apa yang tidak bisa kami ubah. Tuhan, kami minta Tuhan tolong, dan Tuhan ubah apa yang tidak sanggup kami lakukan. Di dalam pengampunan, di dalam nama Yesus, kami percaya kekuatan dari Roh Kudus memberikan anugerah buat kami semua berjalan di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Terima kasih Pastor Harold untuk pesan firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Saudara, siapa yang diberkati dan dikuatkan belajar sesuatu dari khotbah hari ini, boleh lambaikan tangannya. Biarlah kita nggak hanya jadi pendengar tapi bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Perkenalkan, saya Jessica dan hari ini saya mau menyambut setiap saudara yang pertama kali datang ke gereja ICC. Boleh kasih tepuk tangan nih buat mereka. Ya, kami senang Anda hadir hari ini dan mengajak saudara untuk kembali hadir minggu depan untuk bersama-sama tertanam dan bertumbuh di gereja ini. Setelah ibadah selesai, saat turun ke bawah, Anda bisa belok ke kiri. Di situ ada meja informasi dan teman-teman dari I Welcome yang akan membantu saudara menjelaskan seputar gereja ICC. Bisa tanya-tanya juga supaya bisa lebih kenal. Dan yang paling penting juga ada special gift dari ICC untuk Anda. So jangan lupa diambil hadiahnya. Nah, gereja ICC juga nggak bosan-bosan untuk mengingatkan sekali lagi bahwa kita sudah punya aplikasi My ICC Church. Ya, jadi hari ini saya cuma mau kasih tahu cara simple buat downloadnya. Oleh karena itu boleh minta tolong semua keluarin handphonenya. Saya boleh kasih 3 detik untuk menunggu Anda mengeluarkan handphone ya. Boleh diangkat nggak handphonenya bareng-bareng? Boleh? Coba saya lihat ada yang bawa handphone apa nih? Gadgetnya boleh diangkat ya. Kalau yang sudah download boleh turunkan, yang belum
Di sini sudah ada QR code dari Google Play atau App Store yang bisa kalian langsung scan dengan kamera. Ya, di sini langsung diunduh juga aplikasinya. Kalau pas dilihat ini kayak susah ya, nggak bisa kedetek. Jangan khawatir, kalian bisa langsung buka Instagram @ICC_Bandung. Di Instagram itu di bagian atasnya profil ada link yang bisa Anda klik. Begitu diklik langsung keluar menunya. Di situ ada My ICC Church untuk iPhone, untuk Android dan segala macam handphone pasti bisa download. Kenapa mesti download aplikasi ini? Karena di sini udah ada berbagai informasi seputar acara, program ICC. Anda bisa mengikuti devotion, bisa juga nonton ibadah-ibadah dari minggu-minggu sebelumnya. Kalau saudara mau share ke yang lain, mau daftar iClick, mau mengirim permohonan doa, prayer request juga bisa lewat aplikasi ini. Ya, kita apresiasi banget teman-teman yang udah bekerja di balik layar untuk aplikasi ini boleh ada. Semoga dalam pengembangannya ini semakin bisa menjadi berkat buat semua jemaat. Yes. Nah, saya di sini juga mewakili komunitas WOW. Siapa di sini yang tahu WOW itu apa? Selain wow gitu ya. Wow itu singkatan dari Women of Worth. Artinya wanita yang berharga. Jadi komunitas wanita dari gereja ICC yang dikenal dengan sebutan wow. Rindu untuk membekali setiap wanita mencapai kedewasaan rohani. Optimal di dalam perannya di tengah keluarga dan menjadi terang bagi sekitarnya. Nah kalau setiap bulan tuh suka ada wow fellowship, wow workshop, wow seminar. Kayak ini siapa sih yang boleh ikut? Ini untuk para lady semua yang ada di gereja ini atau mau ngajakin temennya di luar juga boleh. Di sini aku udah lihat ada beberapa yang pernah datang, tapi ada juga yang belum nih. Ya, jadi kita tuh penasaran karena komunitas wow rindu untuk memperlengkapi setiap wanita yang ada di sini. Jadi boleh sekali lagi keluarkan handphonenya khusus yang ladies aja. Aku minta tolong waktunya ini cuman 30 detik ya atau 1 menit. Jadi coba dikeluarkan, scan di sini langsung sama. Kalau nggak bisa, boleh bisa di browsernya ditulis bit.ly/survey wow atau di Instagram ICC di klik link yang tadi ada menunya juga bisa diisi. Ini isinya sat selesai. Boleh ya? Karena kami juga rindu supaya bisa lebih optimal lagi di dalam melayani. Kalau kita nggak tahu, bingung ya gimana kita bisa membantu saudara sekalian. Nah sambil mengisi jangan khawatir yang pria karena kalian nggak akan bengong aja nungguin atau saya cuekin. Karena ada berita istimewa juga buat para pria. Tanggal 24 Oktober Pastor Jose Carroll dari JPCC akan hadir untuk membawakan men's meeting dengan judul Wise Man, Men's of Courage and Men of Wisdom ya. Jadi acara ini dirancang khusus untuk para pria baik yang di tahap awal karir, masih menjalani pendidikan ataupun juga yang sudah dewasa, sudah bekerja, sudah berkeluarga, sudah menikah ya. This is for you. Kita akan belajar oleh Pastor Jose Carroll mengajarkan dan membekali bagaimana untuk berani melangkah dengan bijaksana dalam 3 area kehidupan, hubungan, pekerjaan, dan kerohanian. Karena kekuatan sejati tidak hanya dinilai atau terlihat dari keberhasilan yang di luar aja, tapi juga bagaimana keputusan untuk hidup taat, untuk bertanggung jawab, dan hidup dengan integritas. Ada amin? Ya, yang sebelahnya cowok, tolong disenggol dong. Jumat depan bro gitu, boleh? Jumat depan ya, karena biasanya kita nggak datang bukan karena nggak mau datang. Mungkin lupa tanggalnya nggak dicatat. Kedua mungkin nggak ada temen yang ngajakin atau kayak malu ya. Jadi mumpung di sini ada banyak para pria bisa ngajakin satu sama lain ya. Nggak cuma di men's meeting tapi keesokan harinya Pastor Jose Carroll akan melayani di ibadah senior. Ya, ibadah senior ini untuk yang berumur 60 tahun ke atas. Tapi saya pernah ikutan datang untuk melayani di sana dan seru ya. Karena vibe-nya itu warm dan saling mendukung satu sama lain juga antusias banget. Mereka gak malu untuk joget-joget, untuk seru-seruan. Jadi nanti kita semua akan mencapai umur 60, betul? Amin ya. Ya, jadi seru banget karena di komunitas ini semuanya seumuran, sefrekuensi, bisa saling kenal. Kalau mau datang ditemenin dulu juga boleh. Dengan tema saatnya memperlambat bukan berhenti, maksudnya di sini Pastor Jose akan membagikan bagaimana menikmati hidup yang bermakna di masa senior. Jadi om, tante, ataupun di sini saudara-saudara mau ajak papa mamanya, saudaranya untuk datang, boleh banget. Hari Sabtu depan jam 10 pagi di tempat ini. Oke. Yang terakhir, oke,
Nah, kali ini pasti yang lady sudah selesai mengisi survei. Pengumuman yang terakhir di Sunday Service ya, di ibadah minggu depan juga ada Pastor Jose Carol yang akan membagikan firman Tuhan di ibadah 1 dan di ibadah 2. Jadi saudara pastinya harus hadir dan juga sebisa mungkin ajak satu orang bareng sama kalian untuk bisa diberkati dan diperlengkapi bersama-sama minggu depan di tempat ini. Yes, masih antusias hari ini? Ya, sebelum kita lunch ya. Jadi bersyukur banget di gereja ICC mau memperhatikan dan memperlengkapi setiap jemaatnya. Baik dari kaum pria, kaum wanita, kaum senior dan semuanya. Untuk bisa sama-sama bertumbuh dan berbuah. Jadi jangan hanya duduk di bangku penonton. Mari sama-sama terlibat, berpartisipasi supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dan berbuah. Sekian informasi dari saya. Saya undang kembali Pastor Harold untuk maju ke depan memimpin doa berkat. Kita semua mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jess. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Mari angkat kedua tanganmu, Tuhan. Kami angkat tangan karena kami percaya kepada Tuhan. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Diberkatilah apa yang Kau kerjakan. Diberkatilah dan dibuat perjalanan beruntung apa yang Kau usahakan. Disembuhkanlah segala penyakitmu di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan akan bawa engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau akan menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat yang baru turun dari Tuhan. Segala yang mustahil menjadi mungkin. Yang takut menjadi berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang belum pernah kami lihat dan ada di dalam hati kami itu yang Tuhan sediakan, yang besar, yang ajaib. Dan kami melihat kami berjalan di dalam kemenangan karena kami punya Tuhan yang membawa kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya bagi hari ini mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.